حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja kepada Allah yang Maha Kuasa. Puji kepada Allah yang Maha Suci. Syukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni melaksanakan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan Jumat kali ini adalah Jumat yang terbaik untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita, yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'an, wabil khusus kita yang hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling utama, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat darinya nanti di yaumil jaza. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. 2 minggu ke belakang kita sudah melaksanakan pesta demokrasi pemilihan umum di negara kita yang tercinta, negara Republik Indonesia. Kita sudah menentukan pilihan kita, siapa presiden kita, siapa gubernur kita, dan siapa wali kota ataupun bupati kita. Yang menjadi pertanyaan, lalu apa setelah pemilihan umum dan kita sudah menentukan pilihan kita? Apa langkah selanjutnya kita sebagai seorang yang beriman untuk menyikapi kemenangan ataupun kekalahan ataupun siapapun yang sudah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pimpinan kita 5 tahun yang akan datang. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha
wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Hei orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah dan kepada ulil amri dari kalian semua. Dan apabila ada pertikaian dalam suatu hal, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kalau kita meneliti ayat tersebut, surah An-Nisa ayat 59 diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Berarti yang disuruh oleh Allah, yang dihitab oleh Allah di dalam ayat ini hanya orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Apa kewajiban bagi orang yang beriman? Atiiullah, taatlah kalian kepada Allah. Wa atiiur rasul, dan taatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri dari sebagian kalian. Apa makna ulil amri? Para ulama berpendapat menafsirkan kata ulil amri di dalam 4 kategori. Satu, kata para ulama, ulil amri ay as-sahabah. Yang harus kita taati itu adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada para sahabat. Siapa sahabat? Orang yang hidup sejaman dengan Rasul dan dia beriman patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu penafsiran pertama para ulama dengan kata ulil amri. Lalu yang kedua, ada kata ulil amri ditafsirkan dengan kata Abu Bakar wa Umar. Dikhususkan dengan kata ulil amri, kata para sahabat berpendapat dalam kaul yang kedua, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah dan 2 sahabat yang istimewa, yakni Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Lalu ada lagi pendapat yang ketiga yang memaknai kata ulil amri. Ulil amri ay ulil ilmi wal fikhi. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah, dan taatlah kepada para ulama dan ahli fikih. Orang yang berilmu, orang yang banyak ilmunya, dan dia juga ahli fikih. Itu makna yang ketiga. Dan yang terakhir, yang keempat, para ulama menafsirkan kata ulil amri ay al-umar, orang yang mempunyai kekuasaan atau mempunyai perintah. Kalau sekarang yaitu pemerintah. Ini sesuai dengan hadis dari Ibnu Abbas yang menerangkan bahwa asbabun nuzul daripada ayat ini turun ketika itu banyak pemberontak yang ingin menggulingkan pemerintahan yang sah, yang sesuai. Maka turunlah ayat ini, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah, dan taatlah kepada pemerintah atau yang mempunyai kekuasaan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Namun kalau kita teliti lagi ayat ini, ketika menyeru kita harus taat kepada Allah, ayat ini diawali dengan kata ati'u. Ati'ullaha, taatlah kalian kepada Allah. Wa ati'ur rasul, dan taatlah kalian kepada Rasul. Tapi ketika masuk dalam ulil amri, Allah tidak memberikan kata ati'u, tapi cukup dengan diatapkan dengan kalimah yang sebelumnya, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan ulil amri. Tidak diawali dengan kata taat.
Apa hikmah dan tujuannya? Kita taat kepada pemerintah selama pemerintah itu tidak bertentangan dengan yang pertama dan yang kedua, tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Kalau kita taat kepada Allah, sami'na wa ata'na, tanpa tawar-menawar, mutlak kita harus ikut kepada perintah Allah. Ketika ada seruan baginda Rasul, mutlak tidak tawar-menawar, kita harus patuh dan taat kepada Rasul, baik ucapannya, perilakunya, ataupun ketetapannya. Tapi ketika pemerintah membuat program, selama program itu, kegiatan itu tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, maka kita sebagai yang diperintah ataupun masyarakat wajib melaksanakannya. Berarti sebaliknya, ketika pemerintah yang mempunyai kekuasaan bertentangan programnya dengan kehendak Allah dan Rasulnya, maka kita sebagai masyarakat wajib untuk menolak. Bahkan kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Kalau kau melihat kemunkaran, ada program yang jelek, rubahlah dengan tangan kita sebagai kekuatan kita. Kalau tidak mampu, fabilisani, dengan lisan kita. Tidak bisa dengan lisan, fabiqalbi, dengan hati merasa kecewa dan tidak ridho dengan kegiatan tersebut. Inilah sikap kita sebagai seorang mukmin ketika ketentuan sudah ada, dan bahkan sebagian besar KPU telah menetapkan siapa-siapa saja ditetapkan sebagai wali kota ataupun bupati, gubernur, dan presiden Republik Indonesia. Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Hakikatnya yang diberikan kekuasaan, dihinakan, dimuliakan, diberi amanat dan diberi amanah, itu sudah ditakdirkan garisannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai masyarakat, kita sebagai hamba, orang-orang yang iman kepada Allah, sudah stop dari sekarang pertikaian antara sesama, antara tetangga. Boleh jadi kita berbeda minuman, ada yang suka teh, ada yang suka jus, ada yang suka lemon dan lain sebagainya, tapi kita bisa bersatu, minum bersama, duduk bersama dalam satu meja. Jangan sampai perbedaan pilihan menjadi kertakan dan perpecahan di kalangan kita sebagai umat Islam. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidika wa asrafil mawlana sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahda, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza zullah wa hazama al-ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala aidan, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta
ولا حما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله أعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول